Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Dita Aprilia Ananta dengan NIM 2511102431453. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah remedi mata kuliah pengantar bisnis yang berisi rangkuman materi perkuliahan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-15. Saya berharap presentasi ini dapat menunjukkan pemahaman saya terhadap materi yang telah dipelajari. Oleh karena itu, saya mohon perhatian dan kesediaannya kepada Bapak untuk menyimak presentasi ini. Pendahuluan. Bisnis merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, karena hampir seluruh kebutuhan masyarakat dipenuhi melalui kegiatan bisnis, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Mulai dari kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, hingga teknologi, semuanya melibatkan aktivitas bisnis. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai bisnis sangat diperlukan agar seseorang mampu mengelola usaha secara efektif, mengambil keputusan yang tepat, serta mampu menghadapi persaingan di dunia usaha yang terus berkembang. Dengan memahami konsep dasar bisnis, seseorang juga dapat menciptakan peluang usaha yang inovatif dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Materi pertama, pengertian dan konsep bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan individu maupun kelompok untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna memperoleh keuntungan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Aktivitas utama bisnis terdiri dari produksi, distribusi, dan penjualan. Tujuan bisnis yaitu memperoleh keuntungan, menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, usaha roti mengelola bahan baku menjadi roti, mendistribusikan ke toko, lalu menjualnya kepada konsumen. Materi kedua, etika dan tanggung jawab sosial. Dalam menjalankan usaha, perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan etika dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis membantu menjaga kepercayaan pelanggan dan reputasi perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Perusahaan memiliki tanggung jawab kepada pelanggan, karyawan, investor, pemasok, masyarakat, dan lingkungan. Manfaat CSR: meningkatkan citra perusahaan, menumbuhkan kepercayaan masyarakat, mendukung pembangunan berkelanjutan. Contohnya adalah program beasiswa, penghijauan lingkungan, dan bantuan sosial bagi masyarakat. Materi ketiga yaitu bisnis global. Bisnis global adalah aktivitas bisnis yang dilakukan lintas negara melalui perdagangan internasional maupun investasi asing. Globalisasi memberikan peluang bagi perusahaan untuk memperluas pasar. Bentuk bisnis global meliputi ekspor, impor, outscoring, offshoring, dan perusahaan multinasional. Namun terdapat hambatan berupa perbedaan budaya, bahasa, hukum, dan tarif perdagangan. Contohnya adalah Toyota yang memasarkan produknya di berbagai negara di dunia. Materi keempat, kepemilikan bisnis, non-korporasi, dan korporasi. Kepemilikan bisnis adalah bentuk usaha yang menentukan cara pengelolaan, sumber modal, dan tanggung jawab pemilik. Pertama, non-korporasi merupakan usaha yang dimiliki individu atau beberapa orang yang belum memiliki badan hukum terpisah dari pemiliknya. Bentuknya usaha perseorangan, firma, CV. Kelebihan mudah didirikan, modal awal relatif kecil, pengelolaan lebih sederhana. Kekurangan, modal terbatas dan risiko ditanggung oleh pemilik. Kedua, korporasi merupakan usaha yang berbadan hukum sehingga terpisah dari pemiliknya dan memiliki pengelolaan yang lebih profesional. Bentuknya perseroan terbatas atau PT, koperasi, dan yayasan. Kelebihannya modal lebih besar, tanggung jawab pemilik terbatas, lebih mudah berkembang. Kekurangannya, pendirian lebih rumit dan memiliki aturan yang lebih banyak. Kesimpulannya, non-koperasi cocok untuk usaha kecil, sedangkan
korporasi cocok untuk usaha yang ingin berkembang lebih besar. Materi kelima, bisnis plan dan kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang dalam menciptakan, mengelola, dan mengembangkan usaha dengan memanfaatkan peluang yang ada. Seseorang wirausaha dituntut kreatif, inovatif, serta berani mengambil resiko. Bisnis plan berfungsi sebagai pedoman usaha yang berisi tujuan usaha, analisis pasar, strategi pemasaran, operasional usaha, perencanaan keuangan. Bisnis plan membantu mengurangi resiko dan menentukan arah pengembangan usaha. Contohnya, sebelum membuka kedai kopi, pemilik menentukan target pelanggan, kebutuhan modal, lokasi usaha, dan strategi promosi melalui media sosial. Materi keenam, lingkungan bisnis dan sistem ekonomi. Lingkungan bisnis merupakan berbagai faktor yang memengaruhi aktivitas dan keberlangsungan perusahaan. Faktor tersebut dapat menjadi peluang maupun tantangan bagi suatu usaha. Faktor lingkungan bisnis: pelanggan, pemasok, pesaing, pemerintah, dan teknologi. Indonesia merupakan sistem ekonomi Pancasila yang menggabungkan mekanisme pasar dengan campur tangan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Indikator ekonomi. Pertama, inflasi, pengangguran, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Contohnya, meningkatnya penggunaan aplikasi belanja online membuat banyak toko konvensional beradaptasi dengan membuat toko digital. Lanjut ke materi 7, manajemen bisnis. Pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya yang dimiliki suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen berperan penting dalam mengatur berbagai kegiatan organisasi atau usaha agar berjalan dengan baik. Melalui manajemen yang tepat, sumber daya seperti manusia, modal bahan baku, dan teknologi yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen, planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, controlling, pengendalian. Tingkatan manajer, manajer puncak, manajer maiden, manajer lini pertama. Contohnya, CEO menetapkan strategi perusahaan, sedangkan supervisor mengawasi pekerjaan harian karyawan. Materi ke-8, manajemen sumber daya manusia. Perencanaan SDM. Proses menentukan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan oleh suatu organisasi atau usaha untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Perekrutan seleksi. Melalui prosesi rekrutmen, tes, dan wawancara. Pengembangan karyawan melalui pelatihan, pendidikan, dan evaluasi kinerja. Hubungan industrial. Hubungan industrial adalah hubungan yang terjalin antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam proses produksi barang atau jasa yang didasarkan pada hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Hubungan industrial bertujuan untuk menjaga keseimbangan kepentingan antar pekerja dan pengusaha, sehingga kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik secara kesejahteraan pekerjaan tetap terjamin. Materi ke-9, faktor-faktor produksi. Pertama, ada sumber daya alam atau SDA. Segala sesuatu yang berasal dari alam dapat dimanfaatkan dalam proses produksi seperti tanah, air, hutan, dan hasil pertanian. Kedua, sumber daya manusia atau SDM. Tenaga kerja yang berperan dalam menjalankan kegiatan produksi baik secara fisik maupun intelektual. Ketiga, ada modal, sebuah alat dan dana yang digunakan untuk mendukung proses produksi seperti uang, mesin, peralatan, kendaraan, dan bangunan. Keempat, kewirausahaan atau entrepreneurship. Kemampuan seseorang dalam mengelola faktor-faktor produksi, mengambil keputusan, menghadapi resiko, dan menciptakan inovasi dalam usaha. Perencanaan produksi. Yang pertama ada kapasitas, lokasi, tata letak, dan penjadwalan. Contohnya ada pabrik sepatu yang mengatur bahan baku, tenaga kerja, dan mesin untuk menghasilkan produk yang berkualitas.
Materi ke-10, manajemen produksi dan kualitas. Pengendalian produksi. Proses mengawasi, mengatur, dan mengendalikan kegiatan produksi agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan produk dengan kualitas, jumlah, waktu, dan biaya yang sesuai target. Manajemen persediaan. Kegiatan mengatur, mengawasi, dan mengendalikan stok bahan baku, barang dalam proses, serta barang jadi agar tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi permintaan konsumen. Total Quality Management atau TQM, pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas secara terus-menerus dengan melibatkan seluruh anggota organisasi untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Materi ke-11, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengendalian kegiatan pemasaran untuk menciptakan, mengomunikasikan, serta menyampaikan nilai kepada pelanggan guna mencapai tujuan perusahaan atau usaha. Manajemen pemasaran bertujuan untuk memahami kebutuhan dan kegiatan konsumen, kemudian menyediakan produk atau jasa yang mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan sekaligus menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Fungsi pemasaran. Pertama, memenuhi kebutuhan konsumen, kedua, meningkatkan penjualan, ketiga, membangun hubungan dengan pelanggan. Bauran pemasaran atau 4P. Produk, price, place, dan promotion. Riset pasar. Riset pasar adalah proses pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data mengenai pasar, konsumen, serta pesaing untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan bisnis dan pemasaran. Riset pasar membantu perusahaan atau pelaku usaha memahami kebutuhan, keinginan, dan pelaku konsumen sehingga produk atau jasa ditawarkan dapat diterima dengan baik oleh pasar. Materi ke-12, pengelolaan keuangan bisnis. Keuangan merupakan aspek penting yang menentukan keberlangsungan usaha. Pengelolaan keuangan yang baik membantu perusahaan memenuhi kebutuhan operasional dan mengembangkan bisnis. Konsep utamanya yaitu nilai waktu uang, kedua investasi, ketiga pembiayaan. Sumber modal, pinjaman bank, investor, modal ventura, dan obligasi. Indikator kesehatan perusahaan, likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Contohnya adalah sebuah UMKM mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran agar dapat mengetahui keuntungan yang diperoleh setiap bulan. Materi ke-13 yaitu transformasi digital. Transformasi digital merupakan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis. Manfaatnya itu mempercepat komunikasi, memperluas pasar, menurunkan biaya operasional, dan meningkatkan layanan pelanggan. Ancamannya, hacker, virus, spyware, dan pencurian identitas. Perlindungan, firewall, antivirus, enkripsi data, dan backup data. Lanjut ke materi terakhir yaitu materi ke-14, bisnis Islam. Bisnis Islam adalah segala aktivitas usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang halal, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam Islam, bisnis tidak hanya bertujuan mencari keuntungan duniawi, tetapi juga menjadi sarana ibadah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap kegiatan bisnis harus dilandasi dengan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan menjauhi praktik yang dilarang seperti riba, gerar, ketidakjelasan, penipuan, serta penjudian. Prinsipnya yaitu menghindari riba, menghindari gerar, menghindari maisir, dan bersikap jujur dan adil. Tujuannya memperoleh keuntungan yang halal, mendapatkan keberkahan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Contohnya yaitu Bank Syariah Indonesia menggunakan sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga dalam kegiatan pembiayaan. Kesimpulan,
Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa bisnis memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan suatu bisnis dipengaruhi oleh manajemen yang baik, pengelolaan sumber daya yang efektif, strategi pemasaran yang tepat, kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, serta penerapan etika bisnis yang baik. Selain itu, prinsip tanggung jawab sosial dan nilai-nilai syariah juga dapat menjadi pedoman dalam menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pengantar bisnis. Saya berharap materi yang telah dipaparkan dapat menambah pemahaman kita tentang konsep dan praktik bisnis dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.